Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan anime Spirited Away. Anime ini dimulai dengan Chihiro yang berusia 10 tahun yang bepergian ke rumah barunya bersama orang tuanya. Bagi seorang anak untuk meninggalkan teman dan sekolahnya, pindah ke tempat baru selalu merupakan pengalaman yang sulit dan tentu saja Chihiro marah pada orang tuanya karena mereka membuat keputusan ini dalam perjalanan ke rumah baru mereka. Ayahnya yang agak terburu-buru mengambil belokan yang salah yang membawa mereka melalui jalan bergelombang tua ke dalam hutan. Lokasi umum tempat itu membuat Chihiro merinding, tapi orang tuanya terlalu dingin untuknya. Ayahnya terutama mengira dia adalah Vin Diesel dari seri Fast and Angry. Saat ayahnya mengemudi dengan kecepatan tinggi melalui hutan, jalan berakhir di sebuah terowongan yang membawa keluarga itu ke apa yang diasumsikan oleh ayah Chihiro, sebuah taman hiburan yang ditinggalkan. Terowongan itu mengarah ke lanskap berumput yang membentang melintasi cakrawala dan berhenti di kota yang ditinggalkan. Keluarga itu akhirnya menjelajahi daerah itu, menyeberangi sungai kecil yang kering dan menemukan jalan yang dipenuhi restoran dan toko. Hampir semua restoran sepi, tetapi satu restoran aneh memiliki aroma hidangan yang baru disiapkan. Mereka memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar yang menjaga makanan itu. Ibu dan ayah Chihiro menyelam dan mengunyah makanan seperti sekelompok binatang. Mereka menyuruh Chihiro untuk bergabung juga, tapi dia tidak begitu suka makan makanan yang mencurigakan. Chihiro berkeliling untuk menjelajah, untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu, seperti orang tuanya. Saat dia berkeliaran di jalan-jalan kota yang ditinggalkan, dia menemukan sebuah bangunan hiasan besar, mungkin sebuah rumah spa dan jembatan yang mengarah ke sana. Dia tidak bertanya-tanya mengapa bangunan ini ditinggalkan. Dan tiba-tiba seorang anak laki-laki, Haku, datang kepadanya dari sisi lain jembatan. Matanya melotot ketika dia melihatnya dan dia mulai bertanya mengapa dia ada di sini. Sebelum dia bisa menjawab, dia menyuruhnya pergi dan kembali menyeberangi sungai. Sebelum hari gelap, bingung, Chihiro berlari kembali melalui jalan yang sama yang sekarang tampak penuh dengan makhluk aneh seperti hantu. Dia takut dan hanya ingin menemukan orang tuanya. Dia kembali ke rumah tadi, tetapi ketika dia menemukan mereka masih makan dan mereka telah berubah menjadi babi. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok aneh dan hantu mulai menjadi lebih menonjol dan nyata yang menakuti Chihiro. Dia pun pergi memisahkan diri dari babi yang merupakan orang tuanya. Chihiro berlari kembali berharap untuk menyeberangi sungai yang sebelumnya kecil tetapi ternyata sekarang menjadi besar. Dia tidak bisa menyeberang dan dia juga tidak bisa mengenali bangunan di sisi lain. Dia berharap ini semua hanya mimpi, tapi sayangnya baginya itu bukan mimpi. Saat dia jongkok dan berharap mimpi ini menghilang, dia melihat dirinya menjadi tembus cahaya. Chihiro, yang hanya seorang anak kecil, jelas putus asa dengan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya dan berlari kembali ke kota. Haku yang memperingatkannya pergi lebih awal menemukan dia jongkok ketakutan di dekatnya. Dia pergi ke Chihiro dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus makan beberapa makanan dari dunianya atau dia akan menghilang. Chihiro berpikir bahwa dia akan berubah menjadi babi jika dia memakan makanannya. Tetapi Haku berhasil meyakinkannya. Dia menelan sepotong yang dia berikan padanya dan kembali ke dirinya yang normal. Tiba-tiba mereka melihat seekor burung dengan kepala seorang wanita terbang di atas mereka seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Haku memperingatkannya bahwa burung itu mencarinya dan dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Dia membawanya ke pemandian besar di seberang jembatan. Haku mengatakan dia harus menahan napas saat mereka menyeberangi jembatan atau mantra yang membuatnya tidak terlihat akan rusak. Chihiro menahan napas saat mereka berjalan melewati jembatan bersama banyak roh dan makhluk saleh yang menuju ke rumah spa. Roh hantu aneh berjalan melewati
melewati mereka sambil menatap Chihiro dengan gembira. Haku mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tinggal bersamanya karena mereka akan menemukan dirinya. Jika dia ingin aman dan bahkan menyelamatkan orang tuanya, dia harus menemukan Kamaji, pria boiler, dan membuatnya memberinya pekerjaan. Dia membutuhkan pekerjaan itu. Jika Chihiro ingin diselamatkan dari murka penyihir yang menguasai pemandian, Haku menggunakan sihirnya untuk menanamkan jalan ke tempat Kamaji di pikiran Chihiro. Chihiro mengikuti peta dan menemukan ruang ketel. Ruang ketel memiliki mesin aneh yang dijalankan oleh laba-laba, mengirimkan batu bara satu demi satu. Seorang pria botak berjanggut dengan 6 lengan dan kacamata hitam yaitu Kamaji. Chihiro meminta pekerjaan dengan Kamaji tapi dia tidak punya pekerjaan untuk diberikan. Semua pekerjaan di ruang ketel dilakukan oleh laba-laba aneh dan selain itu Chihiro hampir tidak bisa membawa sepotong batu bara. Seorang wanita muda datang dengan makanan untuk Kamaji dan terkejut melihat Chihiro. Rupanya seluruh pemandian telah mencari manusia. Dia berpikir bahwa Chihiro adalah orang yang mereka cari. Namun, Kamaji memutuskan untuk menyelamatkan Chihiro dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah cucunya. Dia memberitahu wanita itu, yang bernama Lin, untuk membawa Chihiro ke Yubaba, pemilik pemandian yang akan memberinya sesuatu untuk dilakukan. Lin setuju setelah dia ditawari kadal panggang. Lin membimbingnya melalui lantai pemandian yang sibuk. Dengan hati-hati mengalihkan roh aneh darinya, Chihiro kemudian naik lift dengan roh lobak dan tiba di ruangan seperti pengadilan. Di ujung ruangan, Chihiro melihat sebuah pintu besar. Dia mencoba masuk tanpa mengetuk yang menyinggung kenop pintu. Kenop pintu menghina gadis kecil itu hingga menyebutnya polos dan menyedihkan. Sebuah suara yang mirip dengan kenop pintu memanggilnya masuk saat pintu terbuka. Chihiro secara ajaib ketarik ke dalam ruangan besar yang diterangi api dan Yubaba. Seorang wanita tua dengan kepala besar sedang bekerja di mejanya. Chihiro memberitahu pada Yubaba dia datang ke sini untuk sebuah pekerjaan. Yubaba tidak peduli dan dia menyegel mulut Chiros dengan sihir. Dia tidak tertarik mempekerjakan seseorang yang lemah seperti Chihiro. Dia menawarkan untuk mengubahnya menjadi anak babi sebagai gantinya dan bertanya siapa yang telah membantunya. Namun Chihiro bersikeras dan terus meminta pekerjaan. Yubaba marah dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya pekerjaan yang sangat keras sehingga dia akan mati. Tetapi sebelum mereka bisa berdiskusi lebih lanjut, mereka diinterupsi oleh bayi Yubaba yang sangat besar, Boh, yang menangis. Di satu sisi, Chihiro terus-menerus meminta pekerjaan. Akhirnya Yubaba setuju untuk memberinya pekerjaan jika dia diam. Chihiro menandatangani kontrak dan Yubaba memperhatikan bahwa namanya sangat cantik. Yubaba mengambil nama itu untuk dirinya sendiri dan mengganti nama Chihiro dengan nama Sen. Yubaba menugaskan Hakut yang tampaknya bekerja untuknya untuk membantu Sen menemukan pekerjaan di pemandian. Haku bahkan bertingkah seolah dia tidak tahu siapa Chihiro. Keheningan canggung saat mereka turun lift berbicara untuk itu semua. Di pemandian, tidak ada pekerja yang mau membawa Sen ke departemen mereka, mengeluh bahwa dia berbau tidak enak. Namun, Haku berhasil menugaskan Sen untuk bekerja dengan Lin. Lin membawa Sen ke tempatnya, memberinya makanan dan beberapa pakaian baru, mengingat perjalanan lift yang canggung yang dia alami bersama Hakut yang sebelumnya sangat membantunya. Dia bertanya pada Lin apakah ada 2 Hakut. Lin mengatakan kepadanya bahwa hanya ada 1 Haku dan dia adalah kaki tangan Yubaba. Dia memperingatkan Sen untuk berhati-hati dengan pria itu. Keesokan paginya, saat Sen berbaring tidur di antara rekan kerja barunya, Haku berbisik padanya untuk menemuinya di jembatan. Dia bangun, mengenakan pakaian barunya dan berjalan keluar ke jembatan. Di jembatan dia melihat roh semi-transparan gelap yang sama dari tadi malam mengawasinya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Mengabaikan hantu itu, dia bertemu dengan Haku di sisi lain yang membawanya ke kandang babi besar.
Di antara ratusan babi itu, dia dengan mudah dapat mengenali orang tuanya. Dia berjanji bahwa dia akan membantu mereka dengan segala cara. Haku kemudian mengembalikan pakaian lamanya yang dia perlukan untuk melarikan diri, dan sebuah kartu dengan nama aslinya, Chihiro, yang sudah hampir dilupakan Sen. Haku memperingatkannya bahwa Yubaba mencuri nama orang dan menjadikannya budak mereka. Jadi dia tidak boleh melupakan nama aslinya, seperti dia telah melupakan namanya. Haku kemudian membawanya kembali ke jembatan dan pergi ketika Chihiro tidak melihat. Namun, dia melihat seekor naga terbang menjauh dan menyadari bahwa itu adalah Haku. Kemudian, Sen bersama dengan pekerja lain membersihkan lantai pemandian. Dan saat dia membuang embernya keluar dari pintu taman, dia memperhatikan roh yang sama dari jembatan dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa masuk jika dia basah. Dia kemudian membiarkan pintu terbuka dan dia mengikutinya masuk. Lin dan Sen kemudian menggosok bak mandi besar yang dipenuhi rumput dan tanah. Untuk membersihkan bak mandi lebih cepat, Lin mengirim Sen ke Mandor untuk mendapatkan token sabun herbal. Di luar, roh besar yang terlihat seperti tumpukan lumpur perlahan berjalan menuju pemandian. Mandor menolak memberi Sen token sabun. Itu terlalu mahal untuk disia-siakan. Untuk pekerjaan pembersihan yang sederhana, pria itu menginginkan tenaga kerja murah. Tidak lebih. Roh pendiam dari sebelumnya ada di sana dan diam-diam menyerahkan token itu padanya. Setelah bak mandi besar dibersihkan, roh pendiam itu mendekati Sen sekali lagi, kali ini dengan beberapa token sabun. Dia jelas ingin berteman dengannya. Sementara itu, Yubaba telah mengidentifikasi tumpukan lumpur berjalan sebagai roh bau dan menugaskan Sen untuk membawanya ke bak besar dan memandikannya. Sen hampir tidak bisa berbicara. Bau dari roh itu sangat buruk sehingga Anda bisa melihatnya saat Sen memandikan roh itu yang tampaknya berlangsung lama. Dia merasakan sesuatu seperti duri di sisi arwah bau itu. Yubaba memperhatikan itu juga dan memberikan tali kepada Sen untuk diikat ke duri. Seluruh staf pemandian bekerja sama dalam menarik tali yang diikat ke duri yang melepaskan tumpukan besar sampah yang tersangkut di tubuh roh bau itu. Saat Sen hilang, wajah coklat kuno muncul dan mengucapkan selamat kepada Sen atas pekerjaannya. Roh itu kemudian menghilang, memberikan Sen bola hijau saat lendir dan lumpur hilang dari lantai. Semua orang memperhatikan bahwa ada kepingan emas tergeletak di sekitarnya. Di antara semua kegembiraan itu, Sen memperhatikan jiwa yang sunyi dan tumpul. Malam itu, seorang pekerja katak masuk ke kamar bak mandi besar dan bertemu dengan roh yang diam. Roh memakan katak dan mampu menggunakan suaranya. Dia juga memiliki kekuatan lain yang bisa menumbuhkan emas sebanyak yang dia inginkan. Sen mengambil hadiah roh sungai ke babi, berharap itu akan mengubah orang tuanya kembali menjadi manusia dan mereka bisa melarikan diri dari tempat itu. Tapi kali ini dia tidak bisa membedakan babi mana yang menjadi orang tuanya. Kemudian, Sen melihat roh naga putih lagi, Hakut, yang diserang oleh sekelompok burung putih. Sen membuka pintu balkonnya sehingga naga itu bisa terbang ke kamarnya dan menutup pintu pada burung-burung yang ternyata terbuat dari kertas. Roh naga tampak berdarah tetapi bergegas keluar dari ruangan. Sen mengkhawatirkan temannya dan mengikutinya. Kembali ke pemandian, roh pendiam itu memakan setiap makanan yang diberikan oleh staf dan menawarkan emas kepada mereka. Sen menabraknya tetapi menolak emasnya. Sen dengan hati-hati naik ke atas pemandian dan masuk ke kamar Yubaba melalui jendela yang dilewati oleh salah satu burung kertas dan membukakannya untuknya. Sen pergi ke ruang utama, di mana Haku terbaring berdarah dalam bentuk naga. Buah si bayi besar mengikuti dan menuntut agar Sen bermain dengannya. Saat itu, burung kertas yang mengikutinya berubah menjadi seorang wanita yang mirip dengan Yubaba. Dia dengan cepat mengubah bayi yang mengganggu menjadi tikus, dan kumpulan kepala menjadi bayi. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zeniba, saudara kembar Yubaba. Dia memberitahu Sen bahwa dia menyerang Haku karena dia mencuri segel emas ajaibnya, dan dia menginginkannya kembali.
Segel itu membawa kutukan yang menurut Zeniba akan membunuh siapa saja yang mencurinya dan Haku sekarang akan mati. Hampir secara naluriah, Haku menjentikan ekornya dan merobek ilusi Zeniba menjadi dua dan dia hancur berantakan. Haku dan Sen jatuh melalui lubang dan berhasil mendarat di ruang kecil. Sesampai di sana, Sen memberi makan naga yang terluka sebagian dari hadiah roh sungai. Dalam sebuah contoh, Haku memuntahkan segel emas Zeniba yang telah dia ambil dan siput hitam yang dihancurkan Sen sampai mati. Haku kemudian berubah kembali ke bentuk manusia, tapi dia masih sakit parah. Sen mengkhawatirkan Haku yang kondisinya tidak kunjung membaik. Kamaji berpikir Zeniba mungkin bisa membantu jika Sen bertanya, dan meskipun dia sangat berbahaya dan entah bagaimana lebih gila daripada saudara perempuannya, Sen setuju. Kamaji memberi Sen tiket kereta untuk pergi ke rumah Zeniba di Swamp Bottom. Dia mengatakan kereta hanya berjalan satu arah sekarang, sehingga Sen harus berjalan kembali di sepanjang rel untuk kembali ke pemandia. Sementara itu, Rob pendiam yang dikenali sebagai Noves oleh Yubaba memanggil Sen. Yubaba menyuruh Sen untuk mengeluarkan setiap keping emas terakhir dari Noves yang telah tumbuh besar dan membengkak sebelum mengusirnya dari pemandian. Noves sebenarnya ingin makan Sen juga dan menawarkan barang-barangnya untuk dipatuhi, tetapi Sen selalu menolaknya. Melihat bahwa roh itu sekarang gemuk dan tidak sehat setelah makan begitu banyak item dan anggota staf, dia memberinya hadiah dari roh sungai yang tersisa dan dia mulai memuntahkan semua yang dia makan. Dia bergegas mengejar Sen dan mengikutinya ke stasiun kereta. Kereta datang. Sen dan Noves naik. Sen memberikan tiket mereka kepada kondektur dan mereka naik ke Swamp Bottom, tempat tinggal Zeniba. Di tempat lain, Haku bangun dan Kamaji memberitahunya bagaimana dia diselamatkan oleh Sen yang telah menggunakan cinta sejati untuk membantunya mengatasi kutukan segel. Haku kemudian pergi ke Yubaba dan menunjukkan kepadanya bahwa bayinya sebenarnya bersama Zeniba dan bayi itu palsu. Dia mengusulkan bahwa dia akan menyelamatkan bayi itu jika Yubaba merobek kontrak Sen dan mengembalikannya bersama orang tuanya ke dunia manusia. Yubaba setuju untuk melakukannya jika Sen berhasil menyelesaikan tes terakhir. Sen dan Noves turun dari kereta dan pergi mencari Zeniba. Mereka menemukan podoknya setelah beberapa saat dan Zeniba mengundang mereka masuk. Sen mengembalikan segel emas dan meminta maaf sebagai pengganti Haku. Zeniba mengatakan kepadanya bahwa siput yang telah dihancurkan Sen adalah cara Yubaba mengendalikan Haku. Saat itu Haku tiba dalam bentuk naga dan Zeniba setuju untuk memaafkannya jika dia merawat Sen. Tidak ada wajah yang memutuskan untuk tetap kembali dengan Zeniba sebagai pembantunya karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia mengikuti Sen sejak dia kesepian dan tanpa tujuan. Tetapi sekarang dia punya tujuan. Sen kemudian naik Haku bersama dengan bayi tikus dan mereka terbang. Saat mereka terbang, dia ingat kembali ketika dia masih kecil. Dia telah menjatuhkan sepatunya di sungai dan hampir tenggelam, tetapi sungai telah membawanya ke darat. Itu adalah sungai Kohaku. Haku adalah roh sungai Kohaku dan tidak dapat menemukan jalan pulang karena sungai telah terisi. Kembali ke pemandian, Yubaba memberitahu Sen bahwa dia dapat pergi bersama orang tuanya jika dia dapat menyelesaikan ujian akhir. Sen harus memilih orang tuanya dari kerumunan babi. Sen menunjukkan bahwa tidak ada babi yang menjadi orang tuanya. Dia lulus ujian dan kontraknya menguap dari tangan Yubaba. Sen kemudian kabur dengan Haku yang mengatakan kepadanya orang tuanya berada di seberang sungai. Dia berjanji bahwa dia dan Sen akan bertemu lagi. Berjalan melewati terowongan, Chihiro mendengar orang tuanya memanggilnya sekali lagi dan akhirnya bersatu kembali dengan mereka. Keluarga itu sekali lagi kembali ke perjalanan mereka meskipun mobil ditumbuhi tumbuhan lumut. Dan jangan lupa di subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.